Letusan Krakatau 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus tahun 1883, dengan gejala pada awal Mei, dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari tahun 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi, diikuti beberapa letusan pada abad ke-3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Fase awal sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di perbuatan pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau. Aktivitas vulkanik menurun pada akhir Mei, dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. Letusan kembali terjadi pada tanggal 16 Juni yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada tanggal 24 Juni angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut, dan 2 gulungan kabut asap terlihat membubung dari Krakatau. Letusan ini diyakini telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang terbentuk di antara Perbuatan dan Danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi, dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyer, Jawa Barat, dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di Samudra Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus pakar topografi Belanda, Kapten H. J. G. Verzenar, mulai menyelidiki pulau. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau, dan lepasan uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya. Sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Verzenar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 meter, dan musnahnya semua vegetasi pulau, hanya menyisakan tunggul-tunggul pohon. Keesokan harinya, sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi baru yang berjarak hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Fase klimaks. Tanggal 25 Agustus letusan semakin meningkat. Sekitar pukul 13 tanggal 26 Agustus Krakatau memasuki fase paroksimal. 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km 17 mil. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km 12 mil dari Krakatau telah dihujani abu tebal, dengan potongan-potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm 3,9 in, mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera hampir 40 km 25 mil, jauhnya pada pukul 18 dan pukul 19. Pada tanggal 27 Agustus 4 letusan besar terjadi pukul 5.30, pukul 6.44, pukul 10:02, dan pukul 10.41 waktu setempat. Pada pukul 5.30, letusan pertama terjadi di Perbuatan, yang memicu tsunami menuju Teluk Betung. Pukul 6.44, Krakatau meletus lagi di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat.
Letusan besar pada pukul 10:02 terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km, 1.930 mil, jauhnya ke Perth, Australia Barat. Dan Rodrigues di Mauritius, 4.800 km, 3.000 mil, jauhnya. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami, yang tingginya diyakini mencapai 30 meter di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera turut terkena dampak aliran piroklastik gunung berapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari SAR bomba, senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada pukul 10.41, tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Krakatau memicu terjadinya letusan akhir. Letusan besar terakhir, gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1086 km per jam, 675 mil per jam. Letusan tersebut begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda, dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 21/2 inci merkuri, ke 85 hektopascal pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia. Gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia, yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km, 50 mil. Letusan mulai berkurang setelah itu, dan pada pagi tanggal 28 Agustus Krakatau terdiam. Letusan kecil, sebagian besarnya mengeluarkan lumpur, tetap berlanjut hingga Oktober tahun 1883. Dampak, pada tengah hari tanggal 27 Agustus tahun 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang Desa Banding, Raja Basa, Lampung Selatan. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu ini. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi, yang jaraknya sekitar 13 km, 8,1 mil, dari Krakatau. Aliran piroklastik menewaskan kurang lebih 1.000 orang di Ketimbang dan di pesisir Sumatera yang berjarak 40 km, 25 mil, di sebelah utara Krakatau. Jumlah korban jiwa yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah 36.417 dengan rincian 165 kampung hancur total, 132 kampung hancur sebagian, namun beberapa sumber menyatakan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 120.000. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami, dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian. Kota Merak, Banten luluh lantak oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km, 25 mil, jauhnya ke daratan. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali 3 pulau di selatan. Gunung api kerucut Krakatau terpisah di sepanjang tebing vertikal, menyisakan kaldera sedalam 250 meter, 820 kaki. Dari 2 pulau di utara, hanya pulau berbatu bernama Butsmansroth yang tersisa. Pulsehut juga menghilang sepenuhnya. Pada tahun setelah letusan, rata-rata musim panas di belahan bumi utara suhu turun sebesar 0,4 derajat Celcius, 7,2 derajat Fahrenheit. Rekor curah hujan yang melanda California Selatan selama tahun air dari Juli tahun 1883 hingga Juni tahun 1884 Los Angeles menerima 97.000 mm, 3.818 in, dan San Diego 66.000 mm, 2.597 in, telah dikaitkan dengan letusan Krakatau. Tidak ada El Nino selama periode itu seperti biasa ketika hujan lebat terjadi di California Selatan. 14 Tetapi banyak ilmuwan meragukan bahwa ada hubungan sebab akibat.
Verifikasi gagal. Letusan itu menyuntikkan sejumlah besar gas sulfur dioksida (SO2) yang luar biasa besar ke dalam stratosfer, yang kemudian diangkut oleh angin tingkat tinggi ke seluruh planet ini. Hal ini menyebabkan peningkatan global dalam konsentrasi asam sulfat H2SO4 di awan cirrus tingkat tinggi. Peningkatan yang dihasilkan dalam cloud reflectivity, atau albedo, memantulkan lebih banyak cahaya yang masuk dari matahari dari biasanya, dan mendinginkan seluruh planet sampai belerang jatuh ke tanah bagian dari hujan asam. Saking hebatnya, suara letusan ini sampai ke kawasan Bandung. Dalam surat kepada keluarganya, Rudolf Eduard Kerhoven tahun 1848 sampai tahun 1918 mengatakan bahwa suara Krakatau ini seperti ledakan sebuah meriam yang berada di bawah jendela rumah mereka di Gambung, dekat Ciwidey. Selain itu pula, letusan Krakatau pada tahun 1883 sebenarnya juga menjadi salah satu kejadian awal sebelum dimulainya perlawanan rakyat di Cilegon 5 tahun sesudahnya. Kejadian ini juga sempat tercatat dalam syair Lampung Karam oleh Muhammad Saleh, seorang yang kemungkinan asli Lampung dan mengungsi ke Singapura. Kitab syair itu terbit pada 1888, dan menceritakan secara dramatis soal kengerian dan keadaan kacau balau ketika Krakatau meletus. Bisa dikatakan, kitab ini menceritakan letusan Krakatau satu-satunya dari perspektif pribumi sendiri.